Audio Jungle. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, di malam Jumat di bulan Muharram yang dimuliakan oleh Allah taala. Bersama-sama kita berkumpul, kita bersalawat, kita berzikir. Kita datang ke sini semata-mata yang kita cari Allah, bukan yang lain. Alhamdulillah, ini nikmat dan anugerah dari Allah taala. Dan di dalam kajian pada malam hari ini, untuk kita renungi, untuk kita ambil ilmu, untuk kita ambil pelajaran, untuk kita amalkan, untuk menjaga kita dari segala keburukan. Disebutkan oleh sahibul kitab Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad tentang permasalahan al-ghurur. Al-ghurur adalah ayulabbas al-insan ala nafsi, an yulabbis al-insan ala nafsih wa yuriha al-umur ala khilafi ma hiya alaih. Makna al-ghurur, ketika seseorang itu dia dipakaikan suatu selubung, dia memakaikan selubung terhadap dirinya sendiri. Dia dipakaikan suatu selubung sehingga orang kalau ketutupan, kalau terselubung, dia nggak bisa melihat. Nah, cuma ini diselubungi dan dia diperlihatkan dan dikhayalkan seolah-olah dia melihat sesuatu yang pada hakikatnya nggak benar dari sesuatu tersebut. Ditutupin, dia bilang ini lontong, padahal itu kotoran kebo. Ini bagus, padahal itu jelek. Ini indah, padahal itu busuk. Diperlihatkan kepada dirinya sesuatu yang berbeda dari aslinya, atau ghurur, tertipu. Nah, tipuan itu al-ghurur macam-macam, dan penyebabnya itu adalah dhu'af basirah fid din, karena lemahnya pandangan dan pikiran dia dalam perihal agama. Orang cerdas urusan duniawi banyak, tetapi yang cerdas urusan agama, cerdas dalam hubungannya kepada Allah itu sedikit. Cerdas itu, orang cerdas adalah yang jeli akan aibnya, akan kekurangannya. Itu orang yang cerdas yang sebenarnya. Itu kecerdasan yang hakiki. Tahu dia diciptakan oleh Allah, untuk Allah, dan dia on the way menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari akan hal tersebut. Nah, itu al-ghurur disebabkan karena pikirannya lemah, ilmunya lemah, dan juga dia kurang memahami ma'rifat, pengenalan akan hakikat daripada agama tersebut. Dan juga dia tidak mengetahui jebakan-jebakan syaitan dan afat daripada amal ibadat. Itu amal ibadat itu juga ada afatnya, ada ada duri-durinya. Kelihatannya enak durinya, waspadai daripada duri yang ada di situ. Daging, awas ada tulangnya. Sate, awas ada tusukannya, jangan nanti makan tusukannya. Nah, begitu juga di dalam amal ibadat itu juga disebut hawa, li'annahu yahwi bi sahibihi lan nar. Disebut hawa sebab itu menjerumuskan pengabdinya ke dalam neraka. Pengabdi obsesi, itu obsesi bakal menjerumuskan pengabdinya ke dalam api neraka, di dalam kebobrokan, di dalam kebusukan.
Orang kalau udah punya obsesi, ngikutin obsesi hawa nafsu, maka dia bakal berbohong, dia bakal menipu, dia bakal berdusta, dia bakal melakukan hal-hal kemungkaran. Kemudian juga faktor yang lain adalah betah. Nafsu betah kepada iming-iming, diiming-imingkan oleh nafsu, diiming-imingkan oleh syaitan, dia betah, condong dan percaya. Walidzalika katanya ulama itu wa khalifin nafsa. Kadang lu sembahyang, banyakin rakaatnya, lamain sujudnya. Kata nafsu ngebisikin begitu. Tapi dia punya kepentingan. Dia punya kepentingan di balik lamanya sujud nih. Dia punya kepentingan. Biar dipuji, biar ria, biar ujub, dia punya kepentingan. Disusupi. Makanya khalifin nafas. Nafsu langgar, lawan. Wa syaitan juga begitu. Terus seandainya mereka menganjurkan amal yang baik, yang indah, maka curigain apa motifnya. Nafsu kok semangat untuk saya melakukan kebaikan ini, apa motifnya? Pasti punya kepentingan di sini. Tumben syaitan nyemangatin, apa motifnya? Pasti punya kepentingan. Wah, kadang tuh orang oleh nafsunya disemangatin, ayo salat, ayo sedekah, ayo jihad, ayo amar ma'ruf, ayo nahi mungkar, ayo dakwah. Nah, tapi ada motif. Apa motifnya? Kok nafsu saya semangat dalam kebaikan begini? Berarti dikhawatirkan ada motif. Makanya harus jeli, harus periksa, harus cek. Jangan sampai dia terjebak dalam perangkapnya nafsu. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai sekalian manusia, janjinya Allah hak, benar. Maka jangan kalian tertipu oleh kehidupan duniawi yang membuat kalian jadi ragu akan janjinya Allah. Jadi lebih pede dengan janjinya manusia ketimbang janjinya Allah. Lebih pede dengan jaminannya makhluk dibanding jaminannya Allah. Lebih pede dengan jaminannya makhluk dibandingkan jaminannya Allah. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kalian tertipu oleh kehidupan duniawi. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'an qalil ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Ayo. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Juga jangan sampai syaitan menipu kalian. Al-gharur. Tahu siapa itu gharur? Gharur itu adalah syaitan. Syaitan itu dia pandai menipu. Dia ngasih, "Nih pegang nih tali." Begitu dipegang, kita bergelantungan, enggak tahunya putus ke jurang. Kelihatannya tebal, kelihatannya heboh, padahal bohong semuanya. Ada syaitan. Allah bilang di dalam sifat-sifat hamba orang-orang yang tertipu, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang habis sia-sia, hilang usaha mereka, habis cuma buat dunia doang. Salatnya habis buat dunia, sujudnya habis buat dunia, sedekahnya buat dunia. Sebab dia punya maslahat, punya kepentingan duniawi. Habis buat dunia, semuanya habis buat dunia, waktunya, umurnya, hidupnya. Gitu. Dunianya habis buat dunia. Wah, jangankan dunia, hatta akhiratnya dia habisin buat dunia. Buat kepentingan dunia dia. Udah gitu kesiannya lagi, wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Mereka beranggapan kalau mereka mempunyai sesuatu di sana di akhirat. Dia udah pikir dia ngebangun istana di akhirat.
Harta gubuk aja nggak punya, dibohongin. Investasi palsu, investasi bodong. Kenapa? Ditipu oleh syaitan. Waliyadzubillahi min dzalik. Dijebak. Walidzalik Allah Ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, Allah bilang dalam Al-Qur'an, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Kalian tertipu, membuat kalian ragu dan kalian tertipu oleh angan-angan, oleh khayalan, oleh cita-cita. Entar 2024 itu kursi punya saya. 2024 jutaan yang berpikir begini. Oh, voilà. Kursi ini bukan 2, bukan 3, cuma 1 doang kursi. Jangan tuh kursi yang itu, bangku yang itu, kedudukan yang itu, harta yang gharat mengamani. Hingga demi angan-angan tersebut rela mendengki, rela menghasut, rela ngotorin hati, rela mencaci, rela memfitnah, rela berbuat yang haram, rela kehilangan salat jamaah, rela kehilangan takbiratul ihram bersama imam, rela kehilangan tahajud qiyamul lail, rela kehilangan majelis ilmu, majelis zikir, rela kehilangan kesucian hati. Demi itu semuanya. Wa gharatkumul amani. Angan-angan yang menipu dia. Wa gharrakum hatta ja'a amrullah wa gharrakum billahil gharur. Sampai mati kayak begitu. Dan ditipu dari Allah Ta'ala oleh syaitan, waliyadzubillah. Makanya itu orang cerdas. Orang cerdas bukan yang titelnya banyak. Orang cerdas bukan yang banyak koneksi. Orang cerdas bukan yang berdiri di banyak kaki. Orang cerdas itu adalah al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Orang pintar, orang cerdas adalah yang mengintrospeksi dirinya. Dia introspeksi dirinya, dia periksa dirinya. Ada orang dulu tuh sampai dia tulis, setiap kali ngomong sesuatu ditulis omongannya, apapun yang dia omongin. Di akhir hari, di penghujung hari, dia buka itu catatan hari tersebut, dia periksa hari ini omongan apa, ada yang baik atau yang buruk, semuanya tercatat di situ. Dia introspeksi diri. Kata hari ini waktu kita habisnya kemana, nafas kita habisnya kemana, hari ini apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar. Introspeksi diri kita. Hitung dari sekarang sebelum kita dihitung. Sama, ini kita habis ngantar orang ke airport. Bawa orang tuh kalau ke airport bawa bagasi, bawa timbangan. Bawa bagasi. Hitung timbang, itu timbangan dari rumah. Nanti jatahnya itu berapa? 20 kilo, 30 kilo. Hitung dari rumah. Bawa timbangan siapa? 20 kilo. Nyampe di sono, ya udah ketahuan. Tapi kalau yang kagak hitung timbangan tersebut, ayo sikat, apa aja dibawa. Wah, ada guling, masukin. Ada bantal, masukin. Ada ember, masukin. Ada sabun, masukin. Ya, ada karbol, masukin. Segalanya dimasukin. Ya. Segalanya dimasukin. Dia nggak mikir, oh kan saya naik pesawat. Saya naik pesawat. Begitu ditimbang, tahu berapa puluh kilo overweight. Suruh bayar, suruh ini. Nah begitu juga kita nih di dunia, kita ngitung sebelum kita tiba di akhirat. Begitu kita mati, ente mau ngitung. Kalau di dunia, hitung-hitungan kita, kalau kurang atau lebih bisa kita perbaiki. Tapi kalau udah on the spot, ya udah kagak bisa, udah masuk, udah repot urusannya, udah berat urusannya. Kata al-kayyis man dana nafsah, yang mengintrospeksi dirinya, menghitung dirinya, dan dia beramal, amalan dia jadikan, dia peruntukkan untuk setelah kematian. Loh, dia beramal di dunia, amalnya di dunia, tapi amalan yang dia lakukan di dunia itu dia pikir untung ruginya setelah kematian. Ada makna. Dia beramal di dunia, mau beramal itu di kantor,
beramal itu di institusinya, beramal di pemerintahannya, beramal di pasarnya, beramal di angkotnya, beramal di lapaknya, beramal di tokonya. Tapi dia pikir itu semuanya itu apa efeknya untuk setelah kematian. Harus punya efek yang baik. Apapun yang dia lakukan harus berefek yang baik setelah kematian. Jangan sampai menimbulkan apalagi efek yang buruk setelah kematiannya dia. Wa amila lima ba'dal maut. Dia pikirin untuk setelah kematiannya kayak bagaimana. Kayak apa yang sering disebutkan, satu orang tuh ke rumahnya sahabat Rasulullah, datang ke rumahnya itu sahabat, nggak ada perabot apapun di rumahnya, nggak ada permadani, nggak ada karpet, nggak ada kursi, nggak ada perabot apapun. Hingga akhirnya heran, bingung. Maka si sahabat melihat kebingungan orang tersebut, dia bilang, jangan bingung, saya punya rumah 2. Rumah saya ada 2. Nah, barang-barang yang saya suka saya kirim ke sana. Jadi kita kalau punya rumah 2, dipikirin rumah yang 1 lagi. Udah kita isi belum? Apalagi orang udah mau pindahan. Dia punya rumah yang di sini, rumahnya udah bobrok, udah bocor, banyak tikus, penuh tanah. Begitu sering gempa, sering banjir. Terus dia punya satu rumah lagi di akhirat, rumah yang megah, rumah yang mewah, udah bagus, udah siap. Nah, kalau dia mau pindahan, maka siap-siap kirim deh tuh barang-barang yang mau dia pindahin dari sekarang. Kirim sofanya, kirim bantalnya, kirim kasurnya, kirim mobilnya, kirim. Kalau emang dia berencana pindahan. Tapi kalau ente betahnya sama tikus-tikus rumah, silakan. Kalau betahnya di situ, barang mau ditimbun, ya akhirnya ntar kena banjir, kena rayap, kebakaran, dicuri orang, dicolong. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, jadi itu amilah lima ba'dal maut. Barang-barang yang disuka kirim ke akhirat. Jangan sampai di akhirat nanti miskin. Sama kalau orang mau pindah rumah. Oh yuk sisain di sini banyak. Ada rencana mau balik lagi emang ke rumah yang di dunia ini? Di antara yang mati ada gak yang balik ke dunia? Kan kagak ada yang balik ke dunia. Kalau gitu mau ngapain disisain? Buat apa disisain? Buat anak, buat cucu. Emang anak sama cucu ente bakal hidup selamanya? Kagak. Anak sama cucu ente ada rezekinya sendiri. Ada rezekinya sendiri. Ya mau disisain buat mereka, disisain begitu. Sebagian daripada harta kita warisan buat mereka. Wa illa bawa semuanya ke akhirat. Sebanyak mungkin yang bisa kita bawa ke akhirat kita bawa. Daripada harta tersebut ataupun apa yang kita punya, jangan kita tertipu. Adapun orang yang lemah adalah yang membiarkan nafsunya diperbudak oleh obsesi. Punya harta, dia bukan memiliki harta tetapi dimiliki oleh harta. Punya jabatan, dia bukan memiliki jabatan tetapi dia dimiliki oleh jabatan. Diperbudak oleh jabatan. Dia punya pekerjaan, bukan punya pekerjaan tapi dimiliki, diperbudak oleh pekerjaan dia. Waliyadzubillah min dzalik. Jangan kita membiarkan kita diperbudak oleh nafsu kita. Jadilah kita pengabdinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah jenis-jenis tipuan yang beragam. Tipuan itu ada macam-macam. Ada orang yang tertipu dari kalangan solihin, orang soleh, orang taat. Banyak yang ketipu. Yang tukang maksiat, apalagi banyak juga yang ketipu tukang maksiat. Apa gerangan tipuan yang menipu orang yang taat? Apa gerangan tipuan yang menipu orang yang tukang maksiat? Di antaranya itu orang taat itu dia nuntut ilmu tapi amal nanti belakangan, nanti beramal. Terus sekarang kita pengajian dulu, kita dengerin dulu, tapi buat beramal ya nanti kalau udah 40 tahun baru mau beramal. Ya, kalau udah 50 tahun baru mau beramal. Begitu, tunda sawif. Kalau udah lulus baru mau beramal.
ya hadzal kasal kam tuakhir taubatak min 'am ila 'am wa la yastadri bi 'amin yatikahu naqis au tam. Jangan menunda-nunda daripada amalan. Diberikan ilmu dia tunda-tunda amalnya. Kemudian udah gitu dia mengklaim, saya ulama. Tahu gak fadilahnya ulama? Ulama itu bagaikan nabi-nabi dari Bani Israel. Keutamaan ulama begini, keutamaan ulama begini, tapi dia gak ngamalin daripada ilmunya tersebut. Dan dia lupa apa ancaman yang dahsyat terhadap orang yang diberikan ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki tersebut. Di antaranya lagi tipuan yang menimpa santri penuntut ilmu. Begitu. Dia belajar, dia mengajar, tapi untuk mencari harta, untuk mencari kedudukan, karena tamak dengan apa yang ada di kantong orang, dan dia beranggapan kalau dia belajar dan mengajar untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak mengintrospeksi dirinya dan tidak menguji dirinya, ya, dengan keadaan orang-orang yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita mesti banyak introspeksi diri. Mesti banyak ngecek diri kita. Jangan kita mengklaim diri kita udah saleh, udah mulia, udah hebat. Ada berkali-kali kita sebutkan di dalam majelis ini, karena Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur itu beliau bilang kalau ada orang yang ngasih hadiah wakaf ini buat ulama, maka saya beranggapan saya enggak berhak. Kenapa? Menurut anggapan saya bukan ulama. Kalau ada orang yang memberikan wakaf ini buat para santri, saya juga enggak berhak. Saya enggak pantas menyandang gelar santri, apalagi gelarnya ulama. Sampai begitu. Menganggap dirinya bukan sesuatu. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bilang, ya Rabbi ma ma'ana amal. Ya Allah, saya enggak punya amalan apapun. Kerjaan saya cuma bikin dosa doang. Segitu salatnya, puasanya, ibadatnya, zikirnya yang demikian luar biasa. Ya Rabb, Allah yahfazna insyaallah daripada ghurur, Ini ghurur tuh itu penyakit yang susah. Kadang orang tuh perlu untuk berobat dari penyakit ghurur, terapinya itu bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, berpuluh-puluh tahun. Allah yusallimna wa iyyakum, Allah yukhallisna wa iyyakum, ya musallim sallim, ya mukhallis khallis man buli, ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.